Berjaga-jagalah senantiasa. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touch Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada kesempatan hari ini kita membahas seorang tokoh muda di Perjanjian Baru. Mungkin namanya kurang kita kenal, karena hanya satu kali saja tercatat dalam sejarahnya di Alkitab. Tokoh ini bernama Eutikus. Mari kita baca dulu Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7 hingga ayat 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Teman-teman, arti nama Eutikus adalah beruntung. Meski kejadian jatuh di lantai 3 bukan suatu hal keberuntungan ya. Tapi beruntung karena ada Paulus dengan kuasa Allah yang membangkitkannya kembali dari kematian. Eutikus ini hidup di kota Troas pada abad pertama Masehi. Agak tragis sepertinya Eutikus ini. Ia ikut hadir saat Paulus berbicara. Mungkin bisa disamakan waktu itu seperti dalam gereja atau ibadah ya teman-teman. Tetapi karena sampai tengah malam, maka wajar menurut saya Eutikus mengantuk. Tetapi karena ia duduknya di jendela, maka terjatuhlah Eutikus ke bawah sampai ia meninggal. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk peringatan bagi kita dari sejarah Eutikus ini. Yang pertama adalah mempersiapkan jiwa dan tubuh kita yang terbaik sebelum kita hadir ke gereja untuk beribadah. Agar saat beribadah berlangsung, kita bisa fokus dan konsentrasi mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, serta sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah itu. Ya memang sih menurut saya wajar kalau sampai larut malam siapapun bisa mengantuk. Nah ini membawa kita ke poin yang kedua, yaitu tetap berjaga-jaga. Meskipun di gereja atau saat ibadah atau dimanapun juga teman-teman. Penerapan bagi kita adalah tidak pernah baik untuk duduk di jendela ya teman-teman. Apalagi jendela lantai 3. Sama halnya bagi kita masih di gereja, kita tetap harus menjaga awareness untuk keamanan dan kesehatan. Misal tidak membiarkan anak kita berlarian, apalagi di tangga. Juga mungkin tetap baik menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Baik untuk diingat firman ini dari Markus 13 ayat 37. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Teman-teman, hal berjaga-jaga berlaku di hal rohani, juga hal jiwa dan tubuh. Kemudian satu hal terakhir yang bisa kita ingat dan lakukan terkait Eutikus ini, yaitu saling mengingatkan, saling menegur jika ada yang menyimpang. Seperti dalam ayat Kolose 3:16 ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Teman-teman, sebagai sesama anggota keluarga Allah, marilah kita saling menjaga
Saling mengingatkan jika ada anggota lain yang berbuat salah atau berbuat sesuatu yang berbahaya. Misalnya tadi duduk di jendela, apalagi lantai 3 kan berbahaya, maka siapapun yang melihatnya sepantasnya menegur atau mengingatkannya. Tapi ingat ya teman-teman, ada cara yang baik atau manner untuk kita menegur seseorang. Sebaiknya dihindari di depan orang banyak. Ayat Alkitab pun mengajarkan kita untuk menegur seseorang yang berbuat dosa di bawah 4 mata, artinya secara private. Berdua saja, agar tidak membuatnya malu di depan banyak orang. Anda bisa baca ya nanti di Matius 18 ayat 15. Dan terakhir hari ini kita pun perlu ingat ayat dari Yakobus 4:17. Yaitu, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jangan sampai teman-teman kita hanya berdiam diri saja melihat orang lain yang perlu diingatkan atau ditegur karena suatu bahaya ataupun dosa. Jika kita diam saja, seperti ayat tadi mengingatkan bahwa kita pun berdosa karena kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian.